Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Edwin Chan. Terjadi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. 8 orang meninggal dan 11 orang luka-luka. Menurut informasi dari Polresta Bogor, kecelakaan terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Melibatkan sejumlah kendaraan, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Polresta Bogor, 8 orang tewas dan 11 orang terluka dalam kecelakaan ini. Kecelakaan ini diduga akibat remblong pada truk pengangkut air mineral. Rabu dini hari, polisi melakukan olah TKP gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Puing-puing beton dari gerbang tol terlihat hancur dan berserakan. Begitu juga dengan galon air mineral dari truk pengangkut yang menabrak beberapa kendaraan di depannya. Selain gerbang tol, tempat kecelakaan gerbang tol lainnya sudah dibuka untuk umum, di mana tak hanya polisi, namun petugas dari Jasa Marga juga sudah tiba di lokasi. Inilah gambaran visual insiden bermula saat sebuah truk tronton bermuatan galon air melaju dari arah Sukabumi, Bogor, Jawa Barat menuju Jakarta. Kecelakaan terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Truk menghantam deretan kendaraan yang tengah melakukan transaksi elektronik untuk masuk ke gerbang tol. Sejumlah kendaraan terbakar, 8 orang meninggal dunia, sementara 11 lainnya luka-luka. Kita perbarui informasi terkait dengan kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Saat ini kita terhubung dengan Kasat Lantas Polresta Bogor, Kompol Yudiono. Selamat pagi Pak, bagaimana kronologi kecelakaan? Baik, selamat pagi Mas. Dilaporkan dari TKP, betul tadi sudah kita evakuasi baik kendaraan maupun korban. Untuk korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Ciawi, dan untuk kendaraan juga sudah kami evakuasi ke tempat yang aman di luar tol. Demikian. Pak Yudi, mohon konfirmasi apakah terkait dengan para korban, bagaimana kondisinya saat ini, terkait dengan korban luka-luka, dan bagaimana penanganan di rumah sakit sementara? Baik, di lokasi di rumah sakit ada Kanit Gakum yang melaksanakan pendataan, serta memastikan mendata yang meninggal dunia maupun yang kondisinya luka-luka. Pak Yudi, kalau dari hasil olah TKP yang Bapak mungkin terjun langsung juga di sana, apa temuannya Pak, dan apa kira-kira penyebab dari kecelakaan ini? Dari hasil kami di TKP, beberapa saksi menyampaikan bahwa si pengemudi ini hilang kendali pada saat masuk ke gate tol dan akhirnya menabrak kendaraan yang sedang mengantri untuk masuk ke tol. Demikian. Ketika mengantri di tol, apakah sudah ada pemantauan dari CCTV Bapak di gerbang tol ini dan untuk melihat terkait dengan kronologi kejadiannya? Sementara kami masih mengumpulkan bukti-bukti, data-data berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga, dan mudah-mudahan nanti bisa kami sampaikan kembali untuk hasilnya. Bapak, apakah terkait dengan evakuasi dari para kendaraan ini sudah dilakukan atau gerbang tol, dan berapa gerbang tol yang kini aktif dibuka untuk masyarakat lalu lalang? Untuk saat ini gerbang tol yang kita buka ada 4 gate tolnya, kemudian sisanya masih kita bersihkan puing-puingnya. Kemudian untuk kendaraan semua sudah dievakuasi, hanya tersisa mungkin material ataupun galon yang tersisa dari yang diangkut oleh truk tersebut, dan mudah-mudahan sampai pagi ini bisa bersih dan bisa kembali kita fungsikan untuk yang lainnya.
Baik, Demikian. Bapak berarti untuk dari segi evakuasi sendiri masih terus dilakukan dari pukul 23.30 lalu temuannya pada 2.30 ada olah TKP. Bapak berapa banyak mungkin personal yang diturunkan untuk dari Satlantas sendiri maupun dari Polresta Bogor, Bapak? Kami dari Satlantas ada 10 personil, kemudian dibantu juga oleh jajaran dari Polres Bogor Kabupaten, dan dibantu juga Jasa Marga dan instansi terkait. Keterangan dari warga, Bapak, ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan juga untuk melihat situasi ke depannya. Apakah sudah ada keterangan dari saksi yang ada di lokasi kejadian pun dari sopir, bagaimana, Bapak? Untuk kondisi sopir sendiri masih belum sadar, jadi kami masih belum mendapatkan informasi dari sopir, dan dari beberapa warga juga masih kami datakan dulu, jadi mohon waktu mungkin kami sampaikan kembali nanti. Oke, baik Bapak, dari evakuasi dan juga dari mungkin melihat situasi dari truk ini yang memang pertama kali gitu melakukan kecelakaan beruntun ini, Bapak, apakah terdapat indikasi muatan berlebih dari truk ini, Bapak? Nanti kita akan kerjasama dengan Disub untuk mengecek apakah kendaraan tersebut overload. Demikian, Mas. Baik, Bapak, kalau dari pantauan dan juga pastinya dari keterangan saksi seperti itu, sebagaimana sudah saya tanyakan tadi, kronologi dari kecelakaan ini saat kejadian seperti apa, Bapak? Kondisi lalu lintasnya sepadat apa? Mungkin boleh dijelaskan, Bapak? Jadi pada saat kendaraan truk pembawa galon air mineral itu masuk ke tol kilometer 41 Ciawi, kemudian hilang kendali dan menabrak beberapa kendaraan yang sedang antri di pintu masuk tol Ciawi. Kemudian sempat terbakar dan 2 kendaraan lainnya yang tertabrak juga terbakar juga. Akhirnya terhenti di depan tol dan langsung dilakukan pemadaman oleh pihak damkar dibantu oleh Jasa Marga dan rekan-rekan dari kepolisian. Terus kemudian mengevakuasi korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Ciawi, serta mengevakuasi kendaraan yang terbakar ke tempat yang di luar tol. Demikian. Bapak, kami mendapatkan visual gitu, amatir dari warga yang melintas di sana. Ada beberapa visual api gitu, Pak, dari mungkin bakaran dari kendaraan. Nah, ini dari kendaraan terbakar sendiri ada berapa banyak, Bapak? Dan apakah api ini menghantar seperti itu ke bagian bangunan dan juga gerbang tol? Untuk api sendiri itu dari 2 kendaraan, dari Avanza yang tertabrak, kemudian juga dari kendaraan yang menabrak juga terbakar, sempat terbakar. Kemudian untuk gerbang tol tidak terjadi kebakaran dan hanya mengalami kerusakan karena tertabrak oleh truk tersebut. Demikian, Mas. Baik, berarti ada antrian di gerbang, berarti yang memang terdampak di satu pintu tol saja, seperti itu Bapak, dapat dipastikan? Atau melibatkan beberapa pintu tol? Sekarang pintu tol kemarin tadi sempat 3 tolnya kita buka, sekarang sudah bertambah 1 lagi jadi 4, dan sisanya masih pembersihan material. Mudah-mudahan bisa segera bersih dan bisa digunakan kembali, Mas. Baik, untuk korban dari kecelakaan ini sendiri Bapak, selain pengemudi, mungkin apakah ada petugas tol atau siapa saja Bapak, mungkin boleh disampaikan? Kalau korban yang dibawa ke rumah sakit semuanya adalah dari kendaraan yang tertabrak maupun dari pengemudi. Kemudian dari pihak Jasa Marga atau di pihak tol ada yang alami luka-luka tapi tidak terlalu parah, dan saat ini juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik Pak Yudi, mungkin ini terkait dengan keluarga yang menghubungi, apakah sudah ada upaya dari para pihak keluarga atau maupun kerabat dari para korban untuk menghubungi, lalu mereka harus apa Bapak, mungkin boleh imbauannya? Ya, untuk keluarga, apabila memang ada keluarganya terlibat kecelakaan di sini, silakan nanti menghubungi kami di Polresta Bogor Kota bagian Gakum atau kecelakaan, atau juga personil kami juga ada yang di rumah sakit untuk standby untuk mendata, dan saat ini juga sedang mendata untuk yang korban yang luka-luka dan sudah terdata semua. Terus kemudian yang meninggal dunia kita sedang melakukan upaya supaya bisa segera teridentifikasi. Nanti juga mungkin bekerja sama dengan Inavis untuk mengetahui
nama-nama dari korban yang meninggal dunia. Pak, balik ke terkait dengan keramaian atau mungkin situasi sehari-hari dari gerbang tol Ciawi 2 ini, Bapak. Seberapa padat seperti sebelumnya di hari biasa gitu ya, kalau kita melihat di hari Selasa seperti itu. Bagaimana kepadatan biasanya, Pak? Kalau kepadatan dari Ciawi menuju Jakarta masih padat, lancar, dan normal, dalam artian tidak ada antrian yang cukup panjang. Namun mungkin untuk hari ini karena berkurangnya gate tol mungkin akan ada antrian, jadi mohon maaf kepada masyarakat, mudah-mudahan segera bisa terevakuasi semua dalam artian material-material yang ada di sini serta gerbang tol bisa segera diperbaiki sehingga bisa berjalan normal kembali. Demikian, Mas. Olah TKP nanti akan dilakukan sampai kapan, Bapak? Apakah terdapat target khusus dari Satlantas Polresta Bogor? Betul, nanti kami akan bekerja sama dengan Polda Jabar serta dari Korlantas untuk memastikan dan melakukan olah TKP kembali sehingga bisa kami sampaikan kembali secara akurat. Demikian, Mas. Baik, ini mungkin kami ingin mengetahui Bapak terkait dengan lalu lintas kembali yang ada di tol Ciawi 2 dari arah Ciawi menuju Jakarta maupun sebaliknya. Nah, biasa berapa banyak kendaraan Bapak? Apakah terdapat data khusus yang mungkin bisa dibagikan dan juga terkait dengan keramaian di sana? Pastinya kan antrian kendaraan ini dari berapa gerbang tol Pak saat kejadian? Jadi apakah memang di satu tol ini lalu menabrak di satu jalur itu saja atau terdampak sebenarnya? Terjadi mungkin di sana ada pergerakan kendaraan yang mengakibatkan dua pintu tol seperti itu, Bapak mungkin? Untuk saat ini yang gerbang tol yang sekarang dilalui kan ada 4 gate tol yang bisa digunakan dan sisanya ada 3 yang memang terdampak sehingga harus perbaikan dulu dan mudah-mudahan dari pihak Jasa Marga bisa segera sehingga bisa digunakan kembali. Dan untuk arus lalu lintas untuk pagi ini masih terpantau masih lancar. Dan mudah-mudahan menjelang pagi kami bisa menambah kembali untuk gate tolnya sehingga bisa mengurai kepadatan yang ada di wilayah gate tol ini. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak kepada Kompol Yudi, Kasat Lantas Polresta Bogor atas waktunya. Semoga semuanya situasi dapat kembali kondusif seperti itu dan gerbang tol dapat kembali ke sesuai dengan fungsi normalnya. Terima kasih banyak, Pak Yudi. Terima kasih, Mas. Sama-sama, mohon doanya. Jasa Marga mulai melakukan pengangkatan terhadap material berat yang disebabkan kecelakaan antara truk bermuatan galon air mineral dengan 5 mobil minibus di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Pengangkatan ini dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan di ruas dan loket tol yang masih tertutup material berat. Proses pengangkatan material berat yang menutupi ruas dan loket di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat mulai dilakukan. Pembersihan puing dan material berat ini dilakukan supaya lalu lintas dari arah Bogor menuju Jakarta pada pagi nanti tidak terjadi antrean panjang lantaran hingga saat ini Jasa Marga hanya mengaktifkan 3 loket dari total 13 loket yang berada di gerbang tol Ciawi 2. Selain pengangkatan material berat dan pembersihan puing, gerbang tol juga perlu perbaikan lantaran kondisinya yang rusak parah usai kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Terjadi pada Selasa malam 23.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya, truk bermuatan galon air mineral menabrak 5 kendaraan minibus yang tengah antre di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor mengarah ke Jakarta. Dalam peristiwa ini, 19 orang menjadi korban, di mana 8 diantaranya meninggal dunia. Para korban kini telah dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kasat Lantas Polresta Bogor Kompol Yudiono mengatakan kronologi kejadian disebabkan truk bermuatan air mineral yang menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantri di gerbang tol Ciawi. Kejadian sekira jam 23.30 ada kendaraan truk yang bermuatan
galon air mineral menabrak beberapa kendaraan di depannya yang sedang antri untuk masuk ke gerbang tol. Pada saat kejadian, 2 kendaraan Avanza terbakar dan truk yang menabrak juga sempat terbakar. Kemudian dilakukan pemadaman serta dilakukan evakuasi terhadap korban serta kendaraan yang terjadi kecelakaan. Saat kecelakaan sendiri kondisi gerbang tol sedang padat atau seperti apa? Ada antrian 5 kendaraan di depannya, jadi memang tidak terlalu padat. Ada 5 kendaraan jenis Avanza, terus kemudian menabrak kendaraan di depannya karena memang tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dan ini informasi saat ini sendiri, total korban luka dan korban tewas sendiri akibat insiden ini tidak ada berapa? Korban meninggal dunia ada 8 orang, kemudian 11 orang mengalami luka-luka termasuk sopir dari truk tersebut, dan saat ini juga masih belum sadarkan diri, dan semuanya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Ciawi. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polresta Bogor, Kompol Yudiono yang barusan saja berdialog bersama kami, saudara, memang kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 ini membuat korban sebanyak 8 orang meninggal dunia. Dan untuk kondisi dari lalu lintas di gerbang tol ini sendiri telah berangsur kembali normal, karena memang pemanfaatan dan juga kembali optimalisasi dari gerbang tol telah difungsikan kembali. Inilah visual terkini dari gerbang tol Ciawi arah Jakarta, arah dari Ciawi menuju Jakarta maksud kami, terkait dengan pasca kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang. Tampak sejumlah gerbang tol di sini sudah bisa dilalui dan digunakan oleh masyarakat yang ingin melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Tadi sempat disebutkan oleh Kompol Yudiono juga untuk target dari perbaikan gerbang tol maupun dari olah TKP yang masih sampai sekarang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah bukti dan juga mengevakuasi puing-puing bangunan serta hasil dari hantaman mobil truk berisi air mineral ini masih akan terus dilakukan hingga pagi. Nah, harapannya di pagi nanti masyarakat dapat menggunakan gerbang tol tanpa hambatan, dan untuk beberapa gerbang tol yang akhirnya rusak akibat kecelakaan ini kemudian akan diperbaiki berkoordinasi bersama dengan Polresta Bogor pun dari Jasa Marga. Untuk sementara ini terdapat 4 gerbang tol yang dapat digunakan bagi masyarakat yang melintas dari Bogor ke Jakarta, dan seterusnya nantinya untuk gerbang tol lainnya masih akan melihat kondisi karena memang terdampak dari hantaman mobil yang kecelakaan pada malam tadi. Tadinya sempat juga dijelaskan oleh Kompol Yudiono, terjadi kronologi ini melihat dari kondisi yang dari pantauan CCTV di gerbang tol, pun berkoordinasi dengan Jasa Marga yang memang menjadi penanggung jawab seperti itu dan datang langsung ke lokasi beberapa saat setelah kejadian. Memang dari truk pembawa air mineral ini menabrak sejumlah kendaraan. Total ada 6 kendaraan yang memang terdampak dan 2 kendaraan diantaranya terbakar sehingga sempat memang muncul api, dan hal tersebut juga mempengaruhi lalu lintas di gerbang tol Ciawi di saat tersebut. Terdapat kemacetan hingga pukul 2.30 waktu Indonesia Barat tadi seperti yang disebutkan, di mana pada waktu itu juga dari Satlantas Polresta Bogor melakukan olah TKP dan juga sampai sekarang pun masih terus dilakukan evakuasi. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, saudara, evakuasi masih terus dilakukan puing-puing bangunan yang
terdampak dari kecelakaan ini masih terus dipinggirkan seperti itu supaya tidak mengganggu dari lajur di gerbang tol yang biasanya dapat dilalui oleh masyarakat. Nah, di sini terlihat dari pihak Jasa Marga berjibaku untuk membersihkan puing-puing tersebut yang dimana didominasi oleh seng dan juga beton-beton dan juga baja ringan konstruksi dari rangkaian gerbang tol sendiri. Gerbang tol ini memang cukup aktif dinyatakan oleh Kompol Yudhoyono setiap harinya untuk terutama di hari kerja memang cukup banyak dilalui untuk data dan juga berapa banyak kendaraan yang melalui gerbang tol ini masih menunggu informasi dari Jasa Marga. Nah, terkait dengan kejadian juga, kronologi yang disebutkan setelah 23.30 waktu Indonesia Barat kecelakaan terjadi, di sana terdapat beberapa korban dan totalnya 8 korban meninggal dunia dan sisanya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama karena terjadi luka-luka. Kami juga akan mengupdate informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk kondisi dari para korban. Namun di sini memang kami juga masih menunggu informasi dari kepolisian dan juga dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Breaking News Kompas TV akan kembali hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.